Saudara-saudara yang dikasihi Tuhan, selamat pagi. Senang sekali dapat berjumpa lagi dalam doa pagi GKI Sudirman. Doa dan harapan saya, semoga kita semua dalam keadaan baik, sehat, hidup bahagia, diberkati Tuhan. Sebelum kita membaca firman Tuhan dan merenungkannya, mari kita siapkan hati dan mohon kuasa Roh Kudus untuk menolong kita. Bapa Surgawi, Bapa dalam nama Tuhan Yesus, kami bersyukur atas penyertaan dan perlindungan Tuhan sepanjang malam hingga pagi ini. Kami boleh bangun dengan tubuh yang sehat karena anugerah Tuhan. Kami percaya Tuhan punya rencana yang indah untuk kehidupan kami. Sebelum kami mulai kegiatan kami hari ini, kami rindu diperlengkapi dengan firman-Mu. Untuk itu, urapi kami dengan Roh Kudus, agar kami dapat mengerti dan taat melakukan setiap kehendak-Mu. Dalam Kristus Yesus kami berdoa. Amin. Bacaan pertama dari Amsal 4 ayat 1 sampai 9. Demikian. Dengarkanlah hai anak-anak didikan seorang ayah, dan perhatikanlah supaya engkau beroleh pengertian. Karena aku memberikan ilmu yang baik kepadamu, janganlah meninggalkan petunjukku. Ketika aku masih sebagai anak bagi ayahku, lemah dan sebagai anak tunggal bagi ibuku, aku diajari ayahku, katanya kepadaku, biarlah hatimu memegang perkataanku, berpeganglah pada petunjuk-petunjukku, maka engkau akan hidup. Raihlah hikmat, raihlah pengertian. Jangan lupa dan jangan menyimpang dari perkataan mulutku. Janganlah meninggalkan hikmat itu, maka engkau akan dipeliharanya. Kasihilah dia, maka engkau akan dijaganya. Permulaan hikmat ialah raihlah hikmat, dan dengan segala yang kau raihlah pengertian. Junjunglah dia, maka engkau akan ditinggikannya. Engkau akan dijadikannya terhormat apabila engkau memeluknya. Ia akan mengenakan untaian bunga yang indah di kepalamu. Mahkota yang indah akan dikaruniakannya kepadamu. Bacaan kedua, Lukas pasal 2 ayat 41 sampai 52. Demikian. Tiap-tiap tahun orang tua Yesus pergi ke Yerusalem untuk merayakan Paskah. Ketika Yesus telah berumur 12 tahun, pergilah mereka ke Yerusalem, seperti yang lazim pada perayaan itu. Ketika hari-hari itu berakhir, sementara mereka berjalan pulang, tinggallah Yesus anak itu di Yerusalem tanpa diketahui orang tuanya. Karena mereka menyangka bahwa ia ada di antara orang-orang seperjalanan mereka, berjalanlah mereka sehari perjalanan jauhnya, lalu mencari dia di antara kaum keluarga dan kenalan mereka. Karena mereka tidak menemukan dia, kembalilah mereka ke Yerusalem sambil terus mencari dia. Sesudah 3 hari mereka menemukan dia di dalam bait Allah. Ia sedang duduk di tengah-tengah para guru agama sambil mendengarkan mereka dan mengajukan pertanyaan-pertanyaan kepada mereka.
Semua orang yang mendengar dia sangat heran akan kecerdasannya dan jawaban-jawaban yang diberikannya. Ketika orang tuanya melihat dia, tercenganglah mereka. Lalu kata ibunya, "Nak, mengapa engkau berbuat demikian terhadap kami? Lihat, bapamu dan aku dengan cemas mencari engkau." Jawabnya kepada mereka, "Mengapa kamu mencari aku? Tidakkah kamu tahu bahwa aku harus berada di dalam rumah Bapakku?" Namun mereka tidak mengerti apa yang dikatakannya kepada mereka. Lalu ia pulang bersama mereka ke Nazaret dan tetap hidup dalam asuhan mereka. Ibunya pun menyimpan semua hal itu di dalam hatinya. Yesus makin dewasa dan bertambah hikmatnya dan makin dikasihi oleh Allah dan manusia. Demikianlah sabda Tuhan. Renungan ini diambil dari buku Wasiat Kekal yang ditulis oleh Pendeta Yoce Handrikaru dengan tema warisan kehidupan. Diambil dari Amsal 4 ayat 1 demikian. Dengarkanlah hai anak-anak, didikan seorang ayah dan perhatikanlah supaya engkau beroleh pengertian. Kisahmu adalah warisan terbesar yang akan kamu tinggalkan. Ini adalah warisan terlama yang akan kamu wariskan kepada ahli warismu. Pada umumnya, yang terlintas dalam pikiran kita ketika kita mendengar kata warisan adalah sejumlah materi berupa uang, bangunan, emas, dan lain sebagainya. Namun, sebenarnya ada bentuk warisan lain yang tak kalah pentingnya, bahkan lebih bernilai daripada materi. Warisan itu berupa nilai-nilai kehidupan yang dapat dijadikan teladan dan peninggalan abadi yang akan dikenang oleh orang lain meskipun kita telah meninggalkan dunia ini. Itulah yang akan menjadi warisan kehidupan kita. Amsal 4 ayat 1-9 menekankan pentingnya seorang anak mendengarkan nasihat, petunjuk, atau pengalaman hidup orang tuanya sebagai warisan kehidupan yang berharga. Di sisi lain, orang tua mempunyai panggilan untuk memberikan warisan kehidupan yang bermakna, layak untuk didengarkan dan dijadikan teladan oleh generasi berikutnya. Warisan kehidupan yang paling inspiratif bagi generasi mendatang adalah sikap keseharian kita yang menjadi inspirasi mereka untuk melakukan hal-hal baik bagi diri mereka sendiri maupun bagi kehidupan bersama. Warisan nilai kehidupan adalah harta yang sangat berharga. Pilihan yang kita buat tentang kehidupan yang kita jalani menentukan jenis warisan yang akan kita tinggalkan. Apakah layak didengarkan dan diteladani atau tidak? Amin. Mari kita berdoa. Tuhan, mampukan kami memberikan warisan kehidupan yang bermakna dan layak untuk didengarkan dan diteladani oleh generasi kami berikutnya.
Saat ini kami berdoa buat saudara-saudara kami yang ulang tahun dalam minggu ini, Ayudia Deborah Pratiwi, Tony Rahmadian, Adi Kurniawan Sutanto, Adi Hartono, Erik Panjaitan, dan Yohanes. Terima kasih atas kemurahan Tuhan yang selalu menyertai mereka sehingga dapat melewati setahun silam dengan selamat. Itu semua hanya karena cinta kasih-Mu bagi saudara-saudara kami. Mereka dapat melewati perjalanan hidupnya dengan berbagai persoalan dan tantangan hidup. Kuatkan iman mereka, berikan hikmat dan hati yang bijaksana agar mereka dapat berhasil dalam hidup dan karya mereka pada tahun yang akan dijalani ke depan. Mampukan mereka untuk selalu bersyukur, taat, dan setia melakukan setiap kehendak-Mu, serta selalu mengandalkan Tuhan dalam menjalani hidup dan karya mereka sehari-hari. Kami juga berdoa bagi sahabat-sahabat kami yang sedang sakit, Bapak Yusuf Aceng, Ibu Lina Nurcahyani, dan saudara-saudara kami yang sedang dalam pemulihan, dan mungkin ada sahabat-sahabat kami yang sedang sakit tetapi tidak kami sebutkan. Berikan semangat dan kuatkan iman mereka dalam menjalani pergumulan hidup. Mampukan mereka selalu mengucap syukur walaupun dalam keadaan sakit yang sudah cukup lama. Berkati obat-obat dan segala upaya yang dilakukan oleh mereka agar dapat sembuh dari penyakitnya. Berikan juga kesehatan dan kesabaran kepada keluarga yang merawat mereka agar pelayanannya dapat menguatkan dan menyenangkan serta menjadi berkat kesembuhan kepada keluarga yang sakit. Kami juga berdoa untuk anggota GKI Sudirman, mulai dari pendeta, para majelis, dan para anggota Badan Pelayanan Jemaat, dan seluruh anggota jemaat. Berkati mereka agar dapat melaksanakan tugasnya masing-masing dengan baik, agar jemaat kami dapat bertumbuh menjadi jemaat yang akrab dan terbuka bagi sesama sehingga nama Tuhan dimuliakan. Dalam Kristus kami berdoa. Kami berdoa juga untuk pergumulan pribadi kami. Ya Allah, inilah doa-doa kami. Jadilah seturut kehendak-Mu dan kami serahkan hidup kami sepenuhnya. Di dalam Kristus kami telah berdoa. Amin. Kita mengakhiri dengan bersama bernyanyi doa Bapa kami. Bapa kami yang ada di sorga, dikuduskan
jadilah